Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. H.A. Salman Manggalatun SHMH dan Bapak Muhammad Ishar Helmi SHMH sebagai dosen pengampu penghantar ilmu hukum. Yang saya banggakan pula para teman-teman sekalian dari kelas 1C Ilmu Hukum. Baiklah, saya Rida Hayati yang akan memimpin diskusi pada kali ini. Diskusi dari kelompok 6 yang bertemakan hukum dan hak. Sebelum dimulainya diskusi ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan rekan-rekan saya dari kelompok 6. Yang pertama ada Gemeli Raffi yang akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan hak. Yang kedua ada Muhammad Fakih yang akan menjelaskan tentang hukum objektif. Yang ketiga ada Fauzan Kamal yang akan menjelaskan tentang hukum subjektif. Yang keempat ada Zihlan Nabila Putri yang akan menjelaskan tentang hukum objektif dan fungsi sosial. Yang kelima dengan saya sendiri Rida Hayati yang akan membahas tentang menyalahgunakan hak. Baiklah, pembicaraan saya alihkan kepada pemateri yang pertama dan akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gemeli Raffi. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan hukum dan hak. Yang pertama, hukum. Hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam kehidupan bersama. Keseluruhan peraturan yang mengatur kehidupan bersama yang pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui sanksi. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan tidak dapat dituntut secara paksa. Hukum memiliki dua sifat. Yang pertama umum, dikarenakan berlaku untuk semua orang, dan yang kedua khusus, karena menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan, serta menjelaskan bagaimana menjalankan kepatuhan terhadap kaidah-kaidah atau kumpulan peraturan. Hak dibedakan menjadi dua. Yang pertama hak absolut. Hak absolut adalah hubungan hukum antara subjek hukum dan objek hukum yang menimbulkan kewajiban pada setiap orang lain untuk menghormati hubungan hukum tersebut. Yang kedua hak relatif adalah hubungan subjek hukum dengan subjek hukum tertentu lain dengan perantara benda yang menimbulkan kewajiban pada subjek hukum lain. Dalam literatur hukum Belanda, hukum disebut objectief recht. Objektif karena sifatnya hukum dan mengikat setiap orang. Kata recht dibagi menjadi dua, yaitu objektif recht dan yang berarti hukum, dan subjektif recht yang berarti berhak dan kewajiban. Hubungan hukum dengan hak. Pertama, telah kita ketahui bersama bahwa dalam hukum tercermin adanya hak dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Dalam hal ini dapat dinyatakan bahwa hak dan kewajiban itu ada karena adanya hukum, sehingga tidak ada hak yang tanpa hukum, dan hak itu sendiri akan menjadi timbul dengan adanya keterkaitan dengan kewajiban, dan begitu pula sebaliknya. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan seseorang atau individu atau kelompok yang diharapkan untuk dapat terpenuhi. Dalam setiap hak terdapat 4 unsur. Yang pertama, subjek hukum. Yang kedua, objek hukum. Ketiga, hubungan hukum yang mengikat hak lain dengan kewajiban. Yang keempat adalah perlindungan hukum. Hak dan kewajiban itu timbul karena hukum, sehingga konsentrasi hukum menjadi hak dan kewajiban tersendiri dengan peristiwa perantara hukum. Peristiwa hukum pada hakikatnya adalah kejadian atau keadaan atau perbuatan orang yang oleh hukum dihubungkan dengan akibat hukum, misal kelahiran, kematian, dan sebagainya.
Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dari kelompok 6 dan saya akan menjelaskan hukum objektif atau objektif-re. Untuk memahami makna dan pengertian hukum objektif, mari kita kutip beberapa sumber. Untuk sumber yang pertama, menurut P.B. Cliter dan A. Elian, seluruh ketentuan atau norma yang mengatur masyarakat, seluruh atau keseluruhan ketentuan-ketentuan ini dinamakan hukum objektif. Dan yang sumber kedua, menurut Vokema dan Andrea, hukum dalam arti sebagai ketentuan-ketentuan hukum sebagai lawan hukum subjektif yang menunjukkan suatu wewenang atau suatu hak. Dan dari sumber yang ketiga, menurut H. Franken, ketentuan-ketentuan, asas-asas, dan keputusan yang secara keseluruhan atau bersama-sama membentuk sistem hukum atau tatanan hukum. Dan sumber yang keempat, menurut von Jering, hukum objektif adalah seluruh ketentuan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Berdasarkan rumusan para ahli di atas, ada beberapa unsur hukum objektif. Yang pertama, seluruh atau keseluruhan aturan hukum atau norma yang berlaku atau ada dalam suatu masyarakat. Berdasarkan pengertian ini dapat ditambahkan, keseluruhan ketentuan itu semestinya mencakup baik ketentuan-ketentuan tertulis maupun tidak tertulis. Yang kedua, hukum objektif mencakup ketentuan-ketentuan, asas-asas hukum, dan keputusan-keputusan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Kamal. Di sini saya akan menjelaskan apa itu subjek hukum. Subjek hukum adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban dalam melakukan sebuah tindakan hukum. Subjek hukum terdiri dari yang pertama manusia atau nature-like person, yang kedua badan hukum atau rights person. Boleh dikatakan setiap manusia, baik warga negara ataupun orang asing dengan tak memandang agama atau kebudayaannya adalah subjek hukum. Ada beberapa golongan orang yang oleh hukum telah dinyatakan tidak cakap untuk bersendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, tetapi mereka harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. Mereka yang oleh hukum dinyatakan tidak cakap untuk melakukan sendiri perbuatan hukum adalah A. Orang yang masih di bawah umur atau belum mencapai usia 21 tahun. B. Orang yang tak sehat pikirannya atau gila, pemabuk, dan pemboros, yakni mereka yang ditaruh di bawah pengampuan. C. Orang perempuan dalam pernikahan atau wanita kawin. Macam-macam badan hukum memiliki bermacam-macam bentuk. A. Badan hukum publik, yaitu negara. Badan hukum perdata yang dapat dibagi lagi dalam 1. Badan hukum perdata Eropa seperti perseroan terbatas, yayasan, lembaga, koperasi, dan gereja. Yang kedua, badan hukum Indonesia seperti Gereja Indonesia, Masjid, Wakaf, dan Koperasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zilana Bella Putri dengan NIM belakang 137 akan menjelaskan materi fungsi sosial. Di Eropa Barat, anggapan-anggapan hidup yang bercorak individualistis diganti oleh anggapan-anggapan hidup yang bercorak lebih sosialistis. Bukan lagi individual yang diutamakan, melainkan kolektivitas. Hak miliki tidak lagi dapat dijalankan secara mutlak, melainkan harus dijalankan sesuai kepentingan masyarakat. Pendapat yang ekstrim menyaksikan atas perlunya ada hak milik sebagai wewenang pribadi. Terdapat pendapat ekstrim ini. Terhadap pendapat ekstrim ini, ada teori dari Leon de Guet yang menyatakan tidak ada manusia seorang pun yang mempunyai hak. Sebaliknya, dalam masyarakat bagi manusia hanya ada satu tugas sosial. Bahkan tata tertib hukum itu dasarnya adalah tugas-tugas sosial yang wajib dijalankan oleh anggota masyarakat. Teori ini disebut fungsi sosial dan hak diganti dengan pengertian fungsi sosial. Ronald Z. Titahelu mengemukakan
bahwa fungsi sosial tidak hanya dipergunakan untuk menerangkan kata tanah atau hak atas tanah, tetapi juga dipergunakan untuk menerangkan kata hukum. Jika dinyatakan fungsi sosial dari hukum, maka yang dimaksudkan adalah adanya daya kerja kemasyarakatan dari hukum atau daya kerja dari hukum terhadap masyarakat. Dengan kata lain, dapat dikatakan mendekati arti efektivitas hukum. Fungsi sosial dapat diartikan sebagai suatu daya kerja kemasyarakatan tertentu yang timbul atau muncul pada waktu sesuatu digerakkan, diaktifkan, dan dikerjakan. Ada karakteristik tertentu yang menunjukkan adanya daya kerja kemasyarakatan. Dengan demikian, dibutuhkan karakteristik tertentu untuk menandai arti dari tanah atau memiliki fungsi sosial maupun fungsi sosial dari hukum. Sekian materi fungsi sosial yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rida Hayati yang akan menjelaskan tentang menyalahgunakan hak. Menyalahgunakan hak itu dianggap ada apabila orang yang menjalankan haknya secara tidak sesuai dengan tujuan, atau bisa disebut juga dengan misbruik van recht dan abuse the right. Nah, setiap hak diberi tujuan sosial. Hak yang tidak melindungi kepentingan adalah asosial. Nah, menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuan adalah menyimpang dari tujuan hukum, menyimpang dari menjamin kepastian hukum. Perbuatan demikian disebut abuse the right. Menyalahgunakan hak demikian juga terdapat pada kalangan administrasi, yaitu apabila ada orang atau pejabat yang menjalankan kekuasaan dengan adanya sesuatu. Dalam administrasi ini diberi nama Détournement de pouvoir. Contohnya, ada seorang pejabat seperti kepala bagian pegawai kantor tertentu. Nah, ia akan mengesahkan atau akan mengeluarkan surat-surat keputusan penaikan jabatan atau penaikan gaji apabila orang yang berkepentingan bersedia untuk memberikan uang atau jasa atau sogokan kepadanya. Nah, kasus ini disebut dengan détournement de pouvoir, yaitu kasus menyalahgunakan hak dalam administrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.